udah ditinggal sama ibunya. Itu masih kecil. Rupanya kadang-kadang dia anak tidak terurus modelnya. Kadang sekolah, kadang enggak. Bajunya 1 minggu itu sampai dari putih, dari hitam jadinya. Saya kan kerja, itu kasih makan kan itu. Rebutan sama saudaranya karena keadaan. Waktu dia masih kecil tuh, aduh, susahnya setengah mati. Saya sendiri nggak tanpa siapa-siapa. Kalau masih mungkin almarhum ibunya mungkin nggak begini kan itu. Kalau kita kenang-kenang masa lalu itu, nggak bisa diceritakan banyak. Sekarang saya sebagai orang tua berterima kasih bahwa anak saya sudah sukses untuk menempuh kehidupan yang akan datang, apalagi untuk ngabdi untuk negara. Saya pesan sama anaknya itu satu, yang penting jangan lupa sama anak adik-adik pantimu. Cuma itu pesan dia. Kalau bapak mungkin bisa belakangan, karena yang ngidupin, yang mendidik Anda itu, kalian itu dari panti sampai kalian jadi sampai sekarang. Yang apa Anda harapkan, cuma itu pesan bapak sama kami. Perjalanan kehidupan setiap orang memang memiliki kisah dan ceritanya masing-masing. Banyak hal yang terkadang sama sekali tidak pernah terpikir oleh kita untuk bisa kita raih, mengingat kita sendiri menyadari seperti apa latar belakang kehidupan kita. Hal itulah yang membuat setiap orang memiliki kisah haru perjuangannya masing-masing di balik kesuksesan yang saat ini telah diraihnya. Seperti kisah haru perjalanan hidup yang dialami oleh Serda Imade Yuda Perdana, yakni salah satu anak panti asuhan Dharma Laksana Mataram yang beberapa saat lalu berhasil menjadi anggota TNI AD melalui jalur seleksi secabang khusus keagamaan. Nama saya Sersan Imade Yuda Perdana, tempat tinggal lahir di Mataram 24 Mei 2002. Pekerjaan orang tua swasta, bekerja sebagai bengkel. Dan ibu saya sudah meninggal pada tahun 2009, pada saya ditinggal pada SD kelas 2. Kesuksesan yang telah diraih oleh Serda Imade Yuda Perdana adalah buah manis dari kesabaran dan keteguhan hatinya dalam mengarungi perjalanan panjang perjuangan hidup yang penuh dengan segala suka dukanya. Karena ternyata sebelum ia diambil oleh panti asuhan Dharma Laksana Mataram, Serda Imade Yuda Perdana harus menjalani kehidupan masa kecil yang sangat memilukan dan menyayat hati. Lahir dari keluarga dengan kategori yang sangat tidak mampu, dengan seorang ayah yang hanya bekerja sebagai karyawan bengkel, dengan hasil pas-pasan membuat kehidupan keluarga Serda Imade Yuda Perdana bersama ke-6 saudaranya selalu jauh dari kata cukup. Bahkan lebih miris lagi, untuk seragam sekolah saja, mereka harus berebut dengan saudara-saudaranya, yang kebetulan usianya tidak terpaut jauh, sehingga kerap kali Serda Imade Yuda Perdana tidak berangkat ke sekolah karena tidak memiliki seragam. Kehidupan mereka yang sudah sedemikian memilukan itu pun kian memprihatinkan setelah sang ibu meninggal dunia pada tahun 2009 lalu, kala itu Serda Imade Yuda Perdana masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Sejak saat itu, Serda Imade Yuda Perdana dan saudara-saudaranya setiap harinya harus menjalani kehidupan layaknya anak terlantar, karena di lain pihak sang ayah harus bekerja untuk bisa menafkahi keluarga mereka. Kehidupan keluarga Serda Imade Yuda Perdana yang sangat memprihatinkan itu ternyata sudah lama dipantau oleh pihak Yayasan Dharma Laksana karena keluarga tersebut masuk kategori keluarga sangat tidak mampu. Namun pihak yayasan belum bisa mengambil Serda Imade Yuda Perdana sebagai anak panti dikarenakan aturan dari panti tersebut hanya menerima anak-anak yatim piatu, dan anak-anak dari keluarga miskin setelah anak-anak tersebut di usia tamat sekolah dasar. Oleh karena itu pihak panti asuhan Dharma Laksana terus memotivasi Serda Imade Yuda Perdana kecil untuk tetap semangat agar bisa menamatkan pendidikannya di sekolah dasar. Seiring berjalannya waktu, dalam segala suka dukanya, Serda Imade Yuda Perdana pun berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasarnya.
Setelah lulus sekolah dasar, Serda Imade Yuda Perdana langsung diambil oleh Yayasan Dharma Laksana Mataram menjadi anak panti asuhan. Karena keadaan keluarga yang masih kurang ekonominya, ada sebuah panti asuhan Dharma Laksana yang berada di Mataram. Di sana saya mulai bergabung di panti asuhan Dharma Laksana pada tahun 2016 ketika tamat SD. Di panti asuhan itulah Imade Yuda Perdana kecil memulai hidup barunya bersama adik-adik dan kakak-kakaknya yang berasal dari berbagai pulau, seperti Maluku, Sulawesi, dan Lombok. Selama di panti asuhan mereka dididik tentang agama, budi pekerti serta pelajaran untuk masuk sekolah ke jenjang berikutnya hingga tamat SMA. Meski berstatus sebagai anak panti asuhan dan lahir dari keluarga miskin, tidak membuat Serda Imade Yuda Perdana berkecil hati untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Dengan bermodalkan doa, semangat, tekad dan kerja keras untuk belajar dan berlatih serta dukungan dari para orang tua asuhnya di panti asuhan Dharma Laksana, anak piatu bernama Imade Yuda Perdana pun berhasil meraih mimpinya itu. Made Slamet selaku Ketua Yayasan Dharma Laksana yang juga merupakan anggota DPRD NTB mengaku sangat bangga dan bersyukur karena panti asuhan Dharma Laksana bisa membantu mewujudkan mimpi seorang anak piatu dari keluarga miskin yang bernama Imade Yuda Perdana untuk menjadi seorang prajurit TNI. Mengingat ia sendiri mengetahui seperti apa pahitnya kehidupan yang dijalani oleh Serda Imade Yuda Perdana semasa kecilnya sebelum diambil oleh panti asuhan. Nama saya Made Slamet, Ketua Yayasan Dharma Laksana Mataram, satu-satunya yayasan milik umat Hindu di Nusa Tenggara Barat, yang di dalamnya ada unit pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Di sini juga ada panti asuhan Hindu, satu-satunya panti asuhan Hindu di Nusa Tenggara Barat. Di sini kami sudah bisa melahirkan seorang anak yang lulus Bintara, namanya Yuda Pradana. Kisah perjalanan hidup Serda Imade Yuda Perdana yang membuat pilu hati siapapun yang mendengarnya ini diunggah oleh akun YouTube Korem 162 Wirabakti beberapa saat lalu. Dalam unggahan tersebut, Made Slamet yakni Ketua Yayasan Dharma Laksana Mataram dan Gede Koko Sutari ayah kandung Serda Imade Yuda Perdana mengisahkan peliknya kehidupan yang dijalani oleh Serda Imade Yuda Perdana semasa kecilnya sebelum ia diambil oleh pihak panti asuhan milik Yayasan Dharma Laksana. Made Slamet selaku Ketua Yayasan Dharma Laksana Mataram maupun Gede Koko Sutari ayah kandung Serda Imade Yuda Perdana mengisahkan bahwa sebelum diambil menjadi anak panti asuhan Dharma Laksana Mataram, Serda Imade Yuda Perdana menjalani kehidupan masa kecil yang amat menyedihkan. Lebih miris lagi, untuk bersekolah saja ia harus berebut seragam sekolah dengan saudara-saudaranya yang usianya tidak terpaut jauh darinya, sehingga hal itulah yang membuat dirinya kerap kali tidak berangkat ke sekolah. Yuda Pradana adalah anak yang kurang mampu, anak piatu, yang saudaranya banyak, dan antara satu dengan yang lain umurnya masih sejajar, sehingga waktu kecil dia sekolah, kadang-kadang sekolah, kadang-kadang tidak, karena berebutan dalam menggunakan pakaian sekolahnya. Ya, itu giliran itu sama saudaranya. Ya, itu dia. Gimana bajunya, maaf ini, bajunya 1 minggu itu sampai dari putih dari hitam jadinya.
saya kan kerja, itu kasih makan kan itu. Rebutan sama saudaranya karena keadaan. Pada tahun 2009 Serda Imade Yuda Perdana harus menerima kenyataan pahit ditinggal pergi sang ibu untuk selama-lamanya saat masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Sejak saat itu ia dan ketujuh saudaranya harus menjalani kehidupan yang amat memprihatinkan layaknya anak-anak yang tak terurus, karena di lain sisi sang ayah harus bekerja untuk menafkahi kehidupan mereka. Pekerjaan sang ayah yang hanya sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan pas-pasan sangat jauh dari kata cukup untuk bisa memenuhi kehidupan Serda Imade Yuda Perdana bersama saudaranya setiap hari. Nama saya Sersan Imade Yuda Perdana, tempat tinggal lahir di Mataram 24 Mei 2002. Pekerjaan orang tua swasta, bekerja sebagai bengkel, dan ibu saya sudah meninggal pada tahun 2009. Saya ditinggal pada SD kelas 2. Udah ditinggal sama ibunya. Itu masih kecil. Terus kayak kadang-kadang dia anak nggak terurus modelnya. Kadang sekolah, kadang enggak. Dengan wajah haru menahan rasa sedihnya, Gede Kokoh Sutari ayah kandung Serda Imade Yuda Perdana mengisahkan bagaimana perihnya masa-masa sulit kehidupan yang ia jalani bersama Serda Imade Yuda Perdana dan saudara-saudaranya. Menurutnya mungkin jika sang istri masih ada bersama-sama dengan mereka, kehidupan anak-anaknya tidak akan terlantar seperti saat itu, karena setelah sang istri meninggal dunia, ia harus diperhadapkan kepada dua tugas sebagai ayah, sekaligus ibu bagi ketujuh anaknya, yang membuat mereka terkadang terlantar karena ia harus bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kehidupannya bersama ketujuh anaknya tersebut. Waktu dia masih kecil, aduh, susahnya setengah mati. Saya sendiri, nggak tanpa siapa-siapa. Kalau masih mungkin almarhum ibunya mungkin nggak begini, kan itu. Sampai 7 dia, saya ajak itu masih saya kerja masih kita sama orang, kadang dapat kadang enggak. Kalau kita kenang masa lalu itu enggak bisa diceritakan banyak. Sebagai seorang ayah, Made Kokoh Sutari pun merasa sangat bersyukur putranya yang dahulu semasa kecilnya harus menjalani kehidupan yang sangat amat sulit dan memprihatinkan itu, kini telah memiliki masa depan yang cerah. Ia pun berpesan kepada sang anak untuk tidak pernah melupakan jati diri sebagai anak panti asuhan Dharma Laksana dan harus selalu ingat dengan para pengasuh dan saudara-saudaranya di panti asuhan tersebut, karena merekalah yang membuat dirinya bisa seperti ini. Bagi Made Kokoh Sutari, keluarga besar panti asuhan Dharma Laksana harus menjadi yang utama bagi Serda Imade Yuda Perdana, sebab jika bukan karena peran besar dari pihak panti asuhan Dharma Laksana dalam kehidupan anaknya tersebut, ia sendiri tidak tahu seperti apa masa depan putranya itu. Sekarang saya sebagai orang tua berterima kasih bahwa anak saya sudah sukses untuk menempuh kehidupan yang akan datang, apalagi untuk ngabdi untuk negara. Saya pesan sama anaknya itu satu, yang penting jangan lupa sama anak adik-adik pantimu. Cuma itu pesan dia. Kalau bapak mungkin bisa belakangan, karena yang ngidupin, yang mendidik Anda itu kalian itu dari panti sampai kalian jadi sampai sekarang. Yang apa Anda harapkan, cuma itu pesan bapak sama kamu. Iya Pak, siap Pak. Kita orang tua ngajar saja baik. Cuma itu pesan yang sama anak, jangan lupakan yang di sana. Bahwa dari sana dia jadi kan gitu. Kalau tanpa di sana mungkin tidak tahu dia kerja di mana, kita tidak tahu juga. Made Slamet selaku Ketua Yayasan Dharma Laksana pun turut memberikan nasihat kepada Serda Imade Yuda Perdana agar senantiasa menjaga nama baik Yayasan Dharma Laksana dan tetap mempertahankan sikap-sikap positif yang telah ditanamkan selama berada di panti asuhan.
Ia pun berpesan agar Serda Imade Yuda Perdana jangan sampai kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari Yayasan Dharma Laksana Mataram sebab dimanapun ia berada ia membawa nama baik yayasan. Made Slamet pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kodam 9 Udayana dan Komandan Korem 162 Wirabakti, yang telah memberikan kesempatan kepada Imade Yuda Perdana untuk bisa menjadi seorang prajurit di TNI Angkatan Darat. Kepada anakku Yuda, tolong bawa nama baik yayasan. Disiplin, belajar dengan baik, sederhana, dan kamu jangan kehilangan jati dirimu di yayasan ini, sebab kamu membawa nama baik yayasan ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat, kepada Bapak Pangdam 9 Udayana, kepada Bapak Danrem 162 Wirabakti, yang sudah memberikan kesempatan kepada anak kami, Yuda Pradana, untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Made Slamet pun berharap, dengan berhasilnya Serda Imade Yuda Perdana yang merupakan anak panti asuhan yang lahir dari keluarga miskin, bisa memberikan motivasi kepada seluruh anak bangsa bahwa siapa saja bisa menjadi prajurit TNI AD tanpa melihat status sosial dan ekonomi keluarganya. Karena menjadi prajurit TNI itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun, asalkan mau berusaha dan bekerja keras untuk mempersiapkan diri sejak dini dengan rajin belajar dan berlatih. Dan itu telah dibuktikan oleh Serda Imade Yuda Perdana yang lulus tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Ini adalah suatu contoh bagi anak bangsa, khususnya yang tidak mampu, bahwa kalau ada tekad, ada kemauan, belajar dan mengembleng diri, disiplin, mulai dari kecil, pasti mampu mencapai cita-citanya. Walaupun tanpa uang sepeser pun. Ini dibuktikan oleh Yuda. Yuda bisa mencapai dan lulus menjadi TNI tanpa uang satupun. Nah, di sini seluruh anak bangsa, khususnya yang tidak mampu itu, supaya menghapus image bahwa mencari apa-apa itu menggunakan uang. Tapi ini Yuda salah satunya yang tidak sepeser pun membayar uang untuk mencari atau mencapai cita-citanya dalam diri menjadi TNI Angkatan Darat. Selain itu, dengan berhasilnya Serda Imade Yuda Perdana menjadi prajurit TNI AD, Made Slamet juga berharap Serda Imade Yuda Perdana bisa memberikan motivasi kepada adik-adiknya di panti asuhan. Menurut Made Slamet, setelah Serda Imade Yuda Perdana berhasil menjadi prajurit TNI AD, banyak anak-anak panti asuhan lainnya pun yang termotivasi untuk bisa mengikuti jejak saudara mereka itu. Salah satunya Ikomang Juniarta, yakni teman sekamar dan juga seperjuangan Serda Imade Yuda Perdana saat mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI beberapa saat lalu, namun sang sahabat belum beruntung karena terkendala masalah kesehatan. Niki ada salah satu temannya Yuda yang kemarin ikut tes daftar tapi gugur karena berada sakit perikokel nih. Nah, niki anaknya. Nama saya Ikomang Juniarta. Saya tinggal di panti asuhan dan melaksani dan dititip oleh orang tua saya. Dan sampai detik ini saya tidak tahu keberadaan orang tua saya. Dulunya saya teman sekamar dengan Yuda, dan saat pembukaan tes kami latihan bersama-sama dengan Yuda. Namun di saat pembukaan tes tersebut Yuda yang berhasil dan saya yang kurang beruntung. Saya termotivasi dengan rekan saya yang sudah menjadi seorang TNI, yaitu Yuda, dan sampai saat ini saya menjadi tambah semangat untuk lebih giat lagi belajar dan latihannya agar cita-cita yang saya capai terkabulkan.
Besar harapan Made Slamet, kelak dari Panti Asuhan Dharma Laksana, banyak yang bisa mengikuti jejak saudara mereka tersebut. Ia pun meminta agar mereka lebih rajin lagi untuk belajar dan berlatih, sehingga kelak mereka bisa meraih apa yang dicita-citakan seperti yang telah ditunjukkan oleh saudara mereka Serda Imade Yuda Perdana. Dan Yuda juga memberikan motivasi kepada adik-adiknya di sini, di mana nanti akan lahir Yuda-Yuda yang baru, Yuda-Yuda yang lain untuk mencapai cita-citanya, karena di sini banyak adik-adiknya apalagi setelah Yuda lulus ingin menjadi TNI Angkatan Darat. Mudah-mudahan dengan dimotivasi oleh Yuda, yang kedua mereka memotivasi dirinya tentu dengan belajar yang semangat, disiplin, berolahraga, menjaga diri, menjaga kesehatan, cita-citanya bisa tercapai. Semoga sepenggal kisah haru perjalanan dan perjuangan hidup seorang anak Panti Asuhan Dharma Laksana Mataram yang bernama Imade Yuda Perdana ini bisa memberikan motivasi bagi kita semua bahwa siapapun bisa meraih mimpinya meskipun lahir dalam keluarga yang miskin. Asalkan kita sungguh-sungguh ingin berjuang untuk merubah nasib, niscaya hal itu bisa kita wujudkan. Karena restu Tuhan akan selalu bersama dengan orang-orang yang tidak pernah menyerah untuk merubah hidupnya agar menjadi lebih baik. Sehingga Tuhan akan selalu mengirimkan orang-orang yang baik yang digunakannya untuk menolong kita. Seperti yang telah dialami oleh Serda Imade Yuda Perdana ini. Dan kiranya orang-orang yang telah dipakai Tuhan untuk menolong sang anak piatu tersebut, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton. Salam Army Channel Indonesia. Untuk anak-anak yang tinggal di sini, itu yang diterutamain anak-anak yatim, piatu, kurang mampu, sama ada beberapa anak-anak yang broken. Kesehariannya Yuda sebelum mengikuti tes itu, yang biasanya Yuda bangunnya anak-anak bangun jam 4 pagi, Yuda biasanya jam 3. Dia ngikut tugas yang ada dari panti, misalnya kayak bersih-bersih, dia kerjakan dulu kan, terus habis dia sudah selesai mengerjakan tugas-tugas di panti, dia menyempatkan waktu untuk lari. Ya. Niku supaya pas dia dapat olahraga dapat, kerjaan di panti dapat. Soalnya di sini kalau misalnya anak-anak tidak mengikuti kegiatan panti, pasti ada hukumannya nih Pak. Makanya Yuda dengan cara mengatur waktu lah supaya dapat olahraga, supaya bisa dia mengejar cita-citanya niku. Nah, inilah keberadaan kamarnya Yuda. Yuda dulu sempat masih tinggal di panti, tempat tidurnya yang ini Ki, yang ini. Di sini tidur satu kamar ini sekitar 24 anak, termasuk Yuda. Di Panti Asuhan Dharma Laksana ada sebuah tempat yang dimana dekat dengan Korem 162 dan dekat dengan Batalion 742. Di sana saya sering melihat tentara-tentara dan prajurit yang dilatih dan dibina menjadi pengabdi negara. Dari sana saya bisa mengambil bahwa saya ingin menjadi pengabdi negara dan ingin mencapai cita-cita saya menjadi seorang tentara, agar saya bisa mengubah kehidupan orang tua, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan ibu pengasuh saya, bisa membanggakan adik-adik saya yang di Panti Asuhan Dharma Laksana. Dari sana saya mulai berbicara kepada ibu pengasuh saya bahwa saya ingin menjadi seorang tentara. Lalu ibu pengasuh saya yang di Panti Asuhan Dharma Laksana memberikan saya dorongan, dukungan, dan bekal untuk saya bisa mencapai cita-cita saya menjadi seorang tentara.